اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Iwaku
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin as-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis nomor 6246. 6246 hadis dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mauti, cukuplah kematian. Kafa bil mauti, cukuplah kematian. Bi itu menurut kaidah nahwu adalah huruf zaidah. Jadi fa'ilnya mautu. Cukuplah kematian muzahidan, itu membuat zuhud fid dunia, pada kehidupan dunia, wa muraghiban, dan membuat bersemangat fil akhirati, pada kehidupan akhirat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mati itu cukup menjadi pelajaran bagi kita supaya zuhud dengan dunia, bersemangat dengan akhirat. Zuhud dengan dunia maksudnya adalah meninggalkan perkara syubhat dan haram. Itu zuhud. Di atas makam zuhud ada disebut di makam wara', mengurangi yang halal supaya tidak jadi syubhat. Ini wara'. Wara' itu lebih tinggi daripada zuhud, terbalik. Nah, zuhud lebih tinggi pada wara'. Wara' menjaga diri dari makanan, dari usaha, dari perbuatan yang subhat dan haram. Sedangkan zuhud mengurangi yang halal supaya tidak terjerumus kepada syubhat. Zuhud itu adanya di hati. Dia sifat hati, bukan sifat af'al. Dia sifat hati, bukan sifat luar tubuh. Jadi jangan zuhud diletakkan di luar. Oh, saya zuhud lalu masang peci miring. Saya zuhud lalu enggak cuci baju. Saya mau zuhud enggak mandi-mandi. Itu kan zuhud. Saya mau zuhud bikin berantakan, sembarangan. Sendal satu hijau, satu kuning. Artinya zuhud. Itu salah tempat. Zuhud itu bukan di bagian tubuh letaknya. Zuhud itu ada di hati. Kenapa mic-nya tambah jelek? Dan cukup kematian itu membuat orang bersemangat dan akhirat. Itulah sebabnya baginda Rasul meminta kita untuk ziarah kubur.
kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha fa innaha mudzakkirakum al akhirah. Dulu aku pernah larang kalian ziarah kubur. Dulu dilarang, sekarang enggak lagi. Maka sekarang ziarahilah kubur karena mengingatkan kepada kematian. Ketika kita menghantarkan jenazah ke kuburan, kita mesti lihat baik-baik ketika dia diturunkan ke dalam liang lahat. Perhatikan di situ apa yang dibuat oleh manusia kepadanya. Kemudian ditutup dengan papan. Kemudian ditimbun dengan tanah sampai dipadati dengan kaki. Nah, selepas itu kalaulah keluarganya tidak salafi, ditalkinkan. Kalaulah dapat anak salafi, ditinggalkan saja, karena baca Yasin haram. Kalaulah keluarganya tidak salafi, masih ada kiriman pahala Yasin, pahala sedekah makanan 7 hari, 40 hari, 100 hari setiap tahun. Kalaulah enggak, 3 hari aja takziah. Air putih pun enggak dikasih sama yang datang, karena hukumnya haram bersedekah waktu sakit, haram bersedekah waktu mati. Nah, apa lagi yang ada? Enggak ada satupun yang lagi bisa kita buat. Nah, dengan melihat kematian itu cukup sebagai motivasi bagi kita untuk bersemangat mengamalkan akhirat. Nah, bayangkan yang dibungkus itu mirip mukanya dengan kita. Nah, ketika membawa jenazah ke kuburan, antum rasain bagaimana dalam keranda. Kalau nggak bisa juga tersentuh dengan hal-hal seperti itu, nah, tidur di keranda. Malam-malam pinjam keranda masjid, nah, tidur di situ, tutup sama kain. Ya, supaya hati itu berubah. Tidur keranda juga nggak bisa, ikut tukang gali kubur, coba tidur di dalam itu. Tapi jangan ditimbun. Nah, jadi ulama-ulama sufi dulu, mereka untuk mengingat mati itu betul-betul mereka bisa tidur di kubur. Kenal yang Bahlul? Itu hari-hari bermain di kubur. Inilah teman-teman terbaik saya. Dia tidak memuji dan tidak mencaci maki. Dia tidak bising, hanya tenang-tenang saja. Kalaulah mati tidak membuat seseorang termotivasi, kata Nabi, maka tidak ada lagi yang bisa dia termotivasi. Ceramah berasap sekalipun gak akan termotivasi. Kalau dengan mati dia tidak pernah berubah. Dia tukang gali kubur, dia sudah mengukur kubur itu, dia coba-coba dengan badannya. Oh, ini orang ini sama besar dengan saya. Dia ukur dulu, oh pas. Tapi tetap aja gak soleh. Maka nggak ada cara untuk merubah orang tersebut. Kafa bil mar'i ithman, cukup seseorang itu dianggap berdosa. Kafa, cukup, bil mar'i, seseorang, isman, itu berdosa. Ayyah bisa, bahwa dia menahan, amman, dari orang-orang, yamliku, yang ia berkewajiban, yang ia memiliki, ku tahu, makanan pokoknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dia menahan dari orang-orang yang dia sendiri punya kewajiban menafkahi orang tersebut. Jadi dianggap sebuah dosa kalau suami menahan nafkah istrinya. Seseorang ayah berdosa kalau dia tidak mencukupi nafkah anaknya.
Seseorang berdosa kalau dia tidak mencukupi nafkah orang tuanya. Kapan seorang anak wajib menafkahi orang tua? Apabila ada dua syarat. Satu, orang tuanya miskin dan sudah lemah tak bisa berusaha. Itu wajib anak menafkahi. Ketika kondisi seperti ini, anak tidak boleh beri zakat sama orang tua. Yang kedua, ketika orang tua miskin dan gila, maka dua kondisi ini anak wajib menafkahi orang tua. Tapi kalau orang tuanya lemah tapi kaya, orang tuanya gila tapi punya aset banyak, ini tidak wajib dinafkahi oleh anak. Nafkah orang tua dari kekayaan orang tua itu sendiri. Kapan seorang orang tua wajib menafkahi anak? Kalau ada tiga syarat. Satu, anaknya lemah serta miskin. Lemah dan miskin, lahir dalam keadaan lumpuh misalnya, tapi miskin. Yang kedua, kecil dan miskin. Tapi kalau ada anak kecil sudah kaya, maka nafkahnya diambilkan dari kekayaannya sendiri, nggak perlu pada harta orang tua. Misalnya usia 3 tahun, 4 tahun, dia memiliki kelebihan keunggulan, hafiz Quran misalnya, hanya dia dapatkan hadiah besar sekali, maka dia wajib dinafkahi dari kekayaannya sendiri. Orang tua nggak wajib. Kalau anak kecil dan miskin. Yang ketiga, miskin dan gila. Maka pada saat itu orang tua wajib menafkahi anaknya. Tapi kalau anak sudah kaya, baik kaya kecil, kaya gila, kaya lumpuh, ini orang tua tidak wajib menafkahi. Maka antum yang sudah balik, anak yang sudah balik dan miskin, tidak wajib dinafkahi oleh orang tua. Cari nafkah sendiri. Kecuali dalam keadaan belajar agama. Maka ketika tidak lagi belajar agama, orang tua tidak wajib lagi menafkahi kalau sudah balik. Balik dalam kondisi waras, kuat, bisa berusaha. Jadi menafkahi anak itu hanya sampai balik sebetulnya. Lewat balik tidak wajib, kecuali belajar agama. Maka yang kuliah, cari uang kuliah sendiri, bayar uang kuliah sendiri, bayar makan sendiri, bayar kos sendiri. Orang tua tidak berdosa, karena memang nggak wajib. Kemudian, kapan seorang suami wajib menafkahi istri? Ketika istrinya taat kepada suaminya. Ketika istrinya nusus, tidak taat, maka suami tidak wajib menafkahinya. Kata suami, nggak boleh kamu keluar ke situ, nggak boleh ikut majlis taklim, untuk kalau hanya untuk pergi keliling-keliling Sumatera Barat. Tidak boleh ikut majlis taklim kalau pergi ziarah Wali Songo. Karena Nabi bersabda, wanita tidak boleh keluar kecuali dengan mahram dan suaminya. Istri juga ngotot dia keluar dengan rombongan majlis taklimnya. Maka pada saat itu si istri tidak wajib lagi dinafkahi oleh suami sampai dia minta maaf dan bertobat. Nah, ketika syarat ini cukup semuanya, seorang suami punya syarat wajib menafkahi istri, seorang anak punya syarat wajib menafkahi orang tua, seorang tua punya syarat wajib menafkahi anak. Apabila nafkah tidak diberikan, maka orangnya berdosa. Berdosa. Maka tidak ada alasan untuk mengatakan kita mesti mujahadah. Mujahadah untuk agama pahalanya besar. Boleh kalau keduanya bersepakat antara suami dan istri. Tapi kalau istrinya nggak rela,
tidak rela dengan dikurangi nafkahnya, tidak rela nafkahnya kurang dari standar yang ada. Standarnya ada di kitab fikih, itu tafakur sedang belajar, standar orang kaya, standar orang sedang, standar orang miskin. Apabila kurang daripada standar, istrinya tidak ridha, maka di akhirat akan dituntut suaminya. Tidak ada alasan karena pergi perang di jalan Allah. Itu tidak bisa jadikan alasan. Kenapa? Karena memberi nafkah itu kewajiban pertama, sedangkan jihad fardu kifayah. Nah, memberi nafkah fardu ain. Kalau fardu ain tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain, tidak boleh dilimpahkan kepada tetangga, tidak boleh dilimpahkan pada masyarakat. Tapi kalau fardu kifayah, kalau kita tidak cukup syarat, kita tidak wajib. Dan kalau sudah ada sekelompok orang yang melakukan tugas fardu kifayah, maka dosanya sudah terhapus untuk semua masyarakat muslim. Jadi kita di dalam hidup mesti juga mementingkan beramal itu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Itu harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Kalau enggak ada nilai ibadah. Bayangkan sholat duha rajin, zuhur tidak, puasa Senin Kamis iya, Ramadan tidak, sedekah iya, zakat tidak. Apa nilainya? Enggak ada nilainya itu. Mendingan dia puasa Ramadan enggak puasa Senin Kamis, mendingan dia bayar zakat enggak dia puasa, enggak bayar sedekah, mendingan dia berikan nafkah keluarganya yang hukumnya fardu ain daripada dia jihad ke Palestina. Beda halnya kalau istrinya ridha, istrinya bersepakat, istrinya mengatakan pergilah kamu jihad, seperti Sayyidina Amru bin Jamuh. Nah, itu istrinya yang memintakan suaminya yang pincang untuk ikut perang. Padahal sudah dapat uzur dari Nabi, tapi istrinya enggak mau punya suami yang tidak ikut jihad fisabilillah. Nah, kalau istri-istri kita pada hari ini sama dengan istri Sayyidina Amru bin Jamuh, maka tidak ada dosa. Tapi kalau tidak, katanya sebetulnya dia enggak mau juga karena terpaksa, maka suami telah melakukan dosa. Nabi bersabda, kafa bil mar'i ithman, cukup seseorang dianggap berdosa kalau dia tidak memberi nafkah kepada orang yang wajib dinafkahinya. Bagaimana kalau kondisinya memang tidak memungkinkan beri nafkah? Dia sudah bekerja siang dan malam, tidak pergi jihad, tidak pergi kemana-mana, fokus untuk mencari uang tapi tidak juga terpenuhi, maka seorang istri kalau tidak ridho boleh melapor ke pengadilan untuk menggugat cerai. Dan itu tidak haram, itu tidak dosa, itu tidak bisa diancam. Istri yang menggugat cerai tidak mendapatkan bau surga, betul kalau nggak ada alasan. Tapi kalau ada alasan, maka dia diperbolehkan untuk itu. Tapi kalau sekiranya dia bersabar dengan kemiskinan suaminya, itu lebih baik. Nah, azan insyaallah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis berikutnya, nomor 6248, hadis sahih riwayat Imam Nasai. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa, cukup, bi barikatis suyuf, dengan kilatan pedang. Barikoh, kilatan, suyuf, pedang, ala roksihi, atas kepalanya, nya kembali kepada syahid, di atas kepalanya orang mati syahid, fitnatan, sebagai fitnah. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah
pertanyaan mungkar dan nakir. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah fitnah kubur. Setiap orang yang meninggal dunia akan mendapatkan fitnah kubur. Kalaupun selamat dari azab kubur, tapi tidak bisa selamat dari fitnah kubur. Karena kita akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Ma rabbuk wa man nabiyyuk wa man ikhwanuk. Beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Nah, ketika pertanyaan itu akan ditanyakan, maka orang yang membaca talqin menyampaikan di atas kubur. Setelah mayat ditimbun, malaikat kan belum datang. Kapan malaikat datang? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, orang yang tertidur, orang yang dibaringkan dalam kubur setelah ditimbun dan ketika pelayat sudah pulang, pada saat itu bunyi sendalnya masih terdengar oleh orang dalam kubur. Bunyi sendal pelayat masih terdengar oleh jenazah dalam kubur, maka datanglah dua malaikat mendudukkannya. Berarti malaikat itu datang setelah pelayat pulang. Itu sebabnya Sayyidina Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata kepada putranya, wahai putra-putraku, kalau kalian sudah menimbunkan tanah di atas aku, maka jangan tinggalkan aku. Bersabarlah di atas kuburku selama menyembelih onta dan membagi-bagikan dagingnya, supaya aku merasa terhibur dengan kalian ketika datang utusan Tuhanku. Ini ketakutan daripada Sayyidina Amr bin As. Kata beliau kepada anaknya, kalau dulu saya meninggal di zaman Nabi, saya enggak khawatir. Tapi kalau setelah menjadi gubernur di Mesir ini meninggal, saya khawatir. Karena sudah lama jaraknya dari Rasulullah. Beliau menjadi gubernur di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kekhawatiran Sayyidina Amr bin As. Nah, malaikat datang sebelum pelayat pulang. Nah, sebelum pelayat pulang datanglah si mulakkin namanya. Orang baca talqin dengan bahasa Arab. Enggak perlu diterjemahkan. Kalau kita terjemahkan itu hanya sekedar untuk memberikan pelajaran dan nasihat kepada orang-orang yang mendengarkan talqin. Bagi orang dalam kubur enggak perlu diterjemahkan lagi. Dengan dia tadi malam meninggal dunia, maka paginya langsung pandai bahasa Arab. Maka metode cepat belajar bahasa Arab itu mati. Pasti langsung pandai. Maka dibacalah orang talqin, ya fulan ibna fulan, jika datang kepadamu dua malaikat, maka janganlah kamu kaget. Itu adalah makhluk sama dengan dirimu. Dia akan bertanya kepadamu, man rabbuka, maka katakanlah Rabbi Allah. Dia akan bertanya kepadamu, siapa nabimu, katakanlah Nabi adalah Nabi Muhammad, abduhu wa rasuluh. Kalau dia bertanya kepadamu, siapa kitab sucimu, apa kitab sucimu, kajaklah Quran. Maka ketika pertanyaan itu diulang 3 kali, terdengar enggak oleh orang dalam kubur? Terdengar. Terdengar enggak oleh jenazah ada di dalam? Terdengar. Putih hadis yang tadi, ketika jenazah ditinggalkan oleh pelayat, dia masih bisa dengar bunyi sendalnya. Datanglah 2 malaikat. Nabi bersabda, apabila kamu masuk ke halaqah kuburan, ucapkanlah salam. Kalau sekiranya kamu kenal dan dia, pasti ketika kamu datang, dia akan mengenalmu dan dia akan menjawab salammu. Tapi kamu yang tidak bisa dengar jawabannya, berarti ucapan kita di luar ke dalam orang dalam kubur itu terdengar.
Lalu bagaimana dengan ayat wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, wahai Muhammad, kamu tidak bisa memperdengarkan kepada orang dalam kubur. Itu penafsirannya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah man fil kubur artinya orang mati, orang kafir. Kamu tidak bisa memperdengarkan hidayah ke dalam hati orang kafir. Bukan orang dalam kubur itu maksudnya. Padang kubur itu banyak hadis yang mengatakan bahwasanya orang hidup bisa memperdengarkan kepada orang yang ada dalam kubur. Tapi orang dalam kubur tidak bisa memperdengarkan kepada orang hidup. Nabi bersabda, saya rasa-rasanya pengen berdoa supaya kalian bisa dengar azab kubur, tapi saya khawatir tidak ada di antara kalian yang mampu nanti nguburin orang mati. Maka teriakan orang dalam kubur tidak bisa didengarkan, bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi yang dalam kubur bisa terdengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Yang dari luar kubur bisa didengarkan kepada orang dalam kubur. Itulah dalil kenapa ada talqin. Nah, selesai ditalqin, pulanglah orang itu. Datanglah 2 orang malaikat tadi. Dia dah hafal-hafal nih. Nah, pas tanya langsung dia jawab. Kenapa? Ada yang ngingatin tadi. Itu fungsinya talqin. Jangan ditanya, kan Nabi kan nggak pernah mentalqin Sayyidina Abu Bakar. Kebalik, Nabi dulu meninggal. Nabi kan tidak pernah mentalqinkan sahabat yang meninggal. Untuk sahabat nggak perlu. Nabi bersabda, orang-orang yang mati syahid itu selamat daripada fitnah kubur. Maka kilatan pedang ketika perang itu sebagai pengganti fitnah kubur. Nah, kilatan pedang ketika berperang itu sudah menjadi pengganti bagi fitnah kubur bagi orang-orang yang mati syahid. Hadis sahih. Itu makna hadis Nabi. Kilatan pedang di atas kepala orang mati syahid itu sudah menjadi fitnah, artinya pengganti fitnah kubur. Kafa bika isman, cukup denganmu isman dianggap berdosa, alla tazala, bahwa kamu senantiasa mukhasiman, senantiasa mukhasiman, bertengkar, senantiasa bersengketa. Jadi seseorang cukup dikatakan berdosa kalau dia punya waktu hari-hari dengan persengketaan. Jadi nggak ada satu orang pun yang tidak bersengketa dengannya. Ketika bayar parkiran juga sengketa sama tukang parkir. Masuk ke pasar bersengketa sama orang bawa gerobak. Nah, naik angkot bersengketa sama tukang angkot. Dia bawa mobil bersengketa dengan pengguna jalan raya yang lainnya. Masuk kantor bersengketa dengan kawan di kantor. Pokoknya itu aja urusannya terus. Ada aja masalah dia. Bahkan kalau dia teman dengan kambing pun masalah juga kambing itu buat dia. Kucing dari tadi ngeong, marah dia sama kucing. Tadi apa yang ngeong, dari kasih tulang nggak diam. Nah, itu orang cukup dianggap berdosa. Kalau sekiranya sepanjang hari, sepanjang waktu dia selalu mukhasib, bertengkar, mencaci, menghina dan sebagainya. Untuk apa Nabi sampaikan hal ini? Untuk 2 hal. Satu, untuk diri pribadi supaya kita bisa merubahnya. Yang kedua, untuk melihat teman, mana yang layak dijadikan teman atau mana yang tidak layak. Allah berfirman, wattaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Takwalah kepada Allah, senantiasalah bersama orang-orang yang benar. Nah, jangan pernah dijadikan teman bergaul orang-orang yang mempermasalahkan segala hal. Orang-orang yang mempermasalahkan segala hal. Kafa bihi suhha,
Cukup dengannya seseorang dianggap kikir. Cukup dengannya seseorang suha dianggap kikir. An udhkara, bahwa aku disebut inda rajulin, di dekat seseorang, fala yusalli alayya, lalu dia tidak mau berselawat kepadaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah, itu enggak kikir. Yang kikir itu disebut nama Nabi Muhammad, dia enggak mau berselawat. Itu orang itu sudah dikatakan kikir. Kalaulah dia tahu bagaimana perjuangan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia enggak usah kencang-kencang. Nah, boleh juga untuk buat motivasi. Kalaulah mereka tahu, tentu mereka tidak akan bisa membalas hanya dengan ucapan selawat. Dengan darah pun tidak terbalas. Semua uang pun tidak bisa balas. Tidak bisa membalas jasa Sayyidina Rasul. Kalaulah enggak bisa membalas, hanya ngucapin selawat saja juga enggak mau, berarti betul-betul orang itu kikir sekali. Nah, betul-betul dia kikir sekali. Kalaulah berselawat tidak mau, dikatakan kikir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang mengatakan membaca Sayyidina itu haram? Itu bukan betul-betul kikir, betul-betul tidak punya adab, betul-betul orang-orang gersang, betul-betul tidak punya akhlak. Nah, kafa bil mar'i nasra, cukup seseorang itu mendapatkan pertolongan. Cukup seseorang itu mendapatkan pertolongan, ayyanzura, bahwa dia melihat, ila aduwihi, kepada musuhnya, fi ma'asillah, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musuh apa yang dimaksudkan di sini? Bisa saja musuh dengan makna beda agama. Kalau musuh dan beda agama tentu tidak perlu kita bahas. Kenapa dengan dia beda agama berarti sudah maksiat. Maka permusuhan yang dimaksudkan adalah sesama. Apakah permusuhan politik atau permusuhan persengketaan tanah, permusuhan warisan, permusuhan karena muamalah, permusuhan apapun sifatnya, itu cukup seseorang sudah ditolong oleh Allah kalau dia melihat lawannya itu berbuat maksiat. Nah, kalau dia melihat lawannya itu berbuat maksiat, maka itu sudah dianggap pertolongan Allah SWT yang diberikan kepadanya. Berarti dengan hal seperti itu dia sudah lega. Dengan hal seperti itu dia sudah bangga. Alhamdulillah. Dia bermusuhan dengan seseorang misalnya, dia tetap dengan ketaatan, tapi lawannya itu maksiat kepada Allah. Itu berarti orang itu sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian adanya, maka tidak perlu lagi untuk membalas. Maka tidak perlu lagi untuk melayani permusuhan tersebut. Kalau begitu kesimpulannya, maka tidak usah membuat permusuhan dengan orang-orang yang ada dalam maksiat. Tidak usah cari masalah dengan orang-orang yang sudah ada dalam buat maksiat. Biarin saja. Kalau dia maksa-maksa minta uang misalnya, kasih saja. Nah, dengan kita melihat dia terlibat maksiat,
berarti kita sudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula didoakan, ya Allah, ini dia merampok uang saya, mudah-mudahan stroke dia. Doanya makbul karena terzalimi. Orang terzalimi doanya makbul. Seperti kisah yang kita baca kemarin dalam kitab Kabair. Cerita yang dibaca dalam kitab Kabair. Ketika seorang pembantu zalim, dia bukan orang zalim, dia cuma pembantu orang zalim, melihat seorang nelayan mendapatkan ikan yang cukup besar, diambil secara paksa, nggak dibayar harganya. Dibawa ikan itu pulang, sambil dalam perjalanan digigit tangannya oleh ikan. Kemudian tangannya bengkak, diobati tidak sembuh. Kata dokter mesti dipotong jarinya, tambah bumbusuk, dipotong ke pergelangan tangan, menular sampai ke siku, menular sampai ke bahu, dan bahunya hampir bengkak. Lalu dokternya bertanya, apa masalah kamu? Kenapa penyakit kamu cepat begitu menular? Kata dia, saya ngambil ikan seseorang secara zalim. Kata dokter, kalau itu bukan ke sini obatnya. Kamu pergi temui orang tersebut, minta maaf. Kalaulah dari awal kamu minta maaf, maka tanganmu tidak perlu dipenggal sampai ke pangkal lengan. Nah, bagi seorang muslim, tidaklah mesti sampai kepada tahap mendoakan orang yang dizalimi itu dengan musibah. Dengan kita melihat dia telah menzalimi kita, dengan kita melihat dia sudah terlibat dosa, itu sudah cukup berarti Allah ngasih pertolongan ke kita. Jadi jangan ditambah lagi musibah dia dengan doa-doa kejahatan. Nah, karena pilihan Allah Subhanahu wa taala kita berada dalam keadaan yang benar karena dizalimi, dia berada dalam keadaan yang salah menzalimi, itu sudah pertolongan Allah. Nah, kafa birrajul, cukuplah seseorang ayyakuna, bahwa adalah ia badiyan, fahishan, bakhilan. Badiyan artinya kasar tindakannya, fahishan kotor kata-katanya, bakhilan kikir dengan potensinya. Jadi cukup orang itu dianggap bersalah, cukup dianggap dia memiliki akhlak yang tidak baik, kalau ada tiga hal ini pada dirinya: perbuatannya kasar, kata-katanya kotor, kemudian kikir dengan potensi yang dia punya. Jadi kikir itu bukan hanya dengan harta, kikir itu juga dengan potensi. Misalnya Pak Lurah nggak mau menandatangani surat, itu kikir namanya. Banyak pula urasannya yang lain-lain, padahal tanda tangan stempel saja. Datang kepada satu kantor, bisa diselesaikan surat menyuratnya dalam 1 hari, tapi suruh tunggu 3 hari. Itu kikir. Padahal dia bukan sibuk, tapi untuk ya biar sekaligus lah, kumpulin dulu 3-4 baru kita buat. Bakhil, seseorang yang punya ilmu tentang sesuatu, kita minta untuk memberikan ilmunya, dia tidak mau, itu bakhil. Kecuali ya dalam bab-bab bisnis itu lain masalahnya. Mau kita tanya bumbu sambal ladonya apa, ya nggak mungkin lah dia kasih tahu, nanti bangkrut dia. Itulah lagi babnya. Tapi yang sifatnya tidak ada urusan yang bisnis, yang perkara-perkara biasa saja, tidak mau memberi, itu dia katakan bakhil. Sorban antum bagus, mana cara buatnya ajarin saya. Ntar kamu pandai sendiri. Bakhil. Nah, kafa bil mar'i fi dinih,
Cukup seseorang pada agamanya, cukup seseorang pada agamanya, maksudnya cukup seseorang itu terancam agamanya, ayyaksura khata'uh, bahwa banyak kesalahannya, ayyaksura khata'uhu, bahwa banyak kesalahannya, wa yanqusa hilmuhu, berkurang kesantunannya, berkurang santunnya, wa taqilla hakikatuh, dan sedikit hakikatnya, sedikit hakikatnya, jifatum bil lail, menjadi bangkai di malam hari, jifatun bil lail, bangkai di malam hari, battalum bin nahar, pengangguran di siang hari, kasul, terlalu malas, halu, terlalu khawatir, manu, terlalu tidak mau memberi. Ini sifatnya amsilah mubalaghah, terlalu semuanya. Manu, terlalu tidak mau memberi. Ratu, ini bahasa-bahasa yang jarang didengar. Ratu, apa arti ratu? Artinya terlalu berlebihan dalam menikmati keduniaan. Ratu. Nah, Nabi bersabda banyak salahnya. Dalam segala sisi ada kesalahan. Kemudian kurang sifat halimnya, hilmunya, kesantunannya. Kemudian sedikit hakikatnya. Ini enggak paham sama maksudnya apa. Enggak paham. Nah, enggak usah dipaksain. Kemudian jadi bangkai di malam hari, artinya tidur sepanjang malam. Jadi bangkai di malam hari, artinya nyawanya enggak pernah masuk dalam badannya sepanjang malam. Kalau siang hari jadi pengangguran, enggak ada pekerjaan yang bisa bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Kemudian kasul, sangat malas, gosok gigi aja malas, nyuci baju aja malas. Nah, itu kasul. Kemudian halu, sangat khawatir, sangat khawatir, semuanya dikhawatirkan. Manu, tidak mau memberi apapun yang dia punya. Nah, tidak mau memberi apapun yang dia punya. Bahkan minta sampo dikit nggak mau, tak kecap dikit nggak mau, gula sesendok pun nggak mau. Manu, tak tolong ambilin ember, tolong ambilin ember saya, ambil sendiri gitu. Manu. Kemudian ratu, yaitu berlebihan dalam menikmati dunia. Nah, pakaian mesti yang bagus, kendaraan mesti yang bagus, nah, makan mesti yang bagus, ratu. Nah, hal-hal yang seperti ini kata Imam Ghazali, ini bahagian dari sifat-sifat tercela yang akan merusak agama seseorang. Kafa bil mar'i itsman, cukuplah seseorang dianggap berdosa. Cukuplah seseorang dianggap berdosa ayyusara ilaih, bahwa diarahkan kepadanya, ayyusara ilaih, bahwa diarahkan kepadanya, bil asabi', dengan jari jemari, dengan jari jemari. Itu dia sudah dianggap punya dosa. Kalau semua orang sudah tahu dialah pelaku dosa itu, lidah orang pasti ngomong tentang dia kalau ada masalah. Kalau ada kehilangan di kampung itu, telunjuk orang pasti ke dia. Itu sudah dianggap berdosa.
In kana khairan, jika adalah itu sebuah kebaikan, fahiya mazallah, itu adalah ketergelinciran. Jika itu adalah sebuah kebaikan, maka itu juga dianggap sebuah ketergelinciran. Maksudnya apa? Ketika isyarat orang lain ke kita itu dalam hal-hal positif, ini bisa menyebabkan kita tergelincir. Nah, siapa imam isya nanti? Siapa bagusnya imam kita kirim? Fulan. Itu sudah bisa buat dosa. Kenapa? Kita akan tergelincir. Tergelincir kepada kesombongan, tergelincir kepada merasa baik dari yang lain. Sehingga ketika dalam musyawarah itu, ketika pendapat mengarah kepada dia semua, ini berpotensi menghasilkan dosa. Itu sebabnya Nabi bersabda, jangan memuji orang di depannya. Lemparkanlah pasir, debu ke muka orang yang sering memujimu. Itu adalah pisau penyembelih yang akan menyembelih keikhlasan dalam diri kita. Nah, itu sebabnya ada ulama-ulama yang dia menutup diri di tengah masyarakat. Kalau nggak ditanya dia nggak jawab. Kalau nggak tanya dia tidak akan berkomentar. Dia menutupi diri, tidak menampilkan diri, kecuali waktu tampil. Waktu khutbah, kenapa begitu khutbahnya? Bayan subuhnya kenapa begitu? Ya, saya takut aja ria, jadi saya sampaikannya segitu. Nggak boleh. Khutbahnya kenapa pendek sekali? Takut ria, nggak boleh. Ketika sudah diputuskan, harus memberikan kemaksimalan, potensi yang maksimal dalam hal itu. Karena Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai sesuatu yang dilakukan secara itqan, secara pasti dan memuaskan. Tapi ketika belum ditunjuk, maka tidak dianjurkan untuk menampilkan diri, mengusulkan diri, atau memperkenalkan diri dengan kelebihan-kelebihannya. Alhamdulillah, saya kenalkan diri saya, sudah selesai Al-Quran 30 juz, kemudian sudah hafal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kemudian sudah belajar di 4 negara, pertama syekh-syekh terkemuka di Jazirah Arab, di Mesir, Yaman, Abu Dhabi. Nggak perlu, nggak boleh. Itu mazallah. Mazallah, ketergelinciran. Kecuali marrahimahullah, orang-orang yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hal ini bisa kita tanggulangi? Kita selalu mengisbatkan, mengkaitkan kelebihan yang Allah berikan, kelebihan yang Allah titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mukaddimahnya selalu doa ilham, doa Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Kemudian dipersiapkan dengan amal, selawatnya, zikirnya, bukan kepada diri. Nah, sehingga kita bebas dari mazallah, ketergelinciran. Wa in kana syarran fa huwa syarrun, kalaulah isyarat itu jelek, memang masalah perkara yang tidak baik yang dituduhkan ke kita, maka itu sudah betul-betul kejahatan. Sudah betul-betul kejahatan. Sudah tahu orang sekampung kalau si pemalas itu pulang. Nah, coba antum tunjukkan siapa yang paling pemalas. Saya Santi dari Hijrah. Semua tunjuk ke kita. Itu udah bahaya itu. Itu sudah dosa. Nah,
Kalaulah kebaikan jadi dosa juga karena menyebabkan kita lupa diri. Kalaulah kejahatan yang sedang ditujukan ke kita, itu memang sudah betul-betul kejahatan. Kafakal hayya darbatun bis-saut. Cukup akan ular, cukup akanmu, kafaka, cukup bagimu hayya terhadap ular, darbatun bis-saut, sekali pukul dengan cambuk. Asabtaha, engkau mengenai akannya ular, am akhtataha, atau engkau salah memukul atau salah sasaran akannya ular. Kata ulama, ini hadis sudah mansukh. Sebagian ulama berpendapat ini minimal menjalankan perintah Nabi. Nabi SAW bersabda, bunuhlah ular, bunuhlah kalajengking, bunuhlah tikus. Sementara kita sendiri nggak berani bunuh ular. Jangan bunuh ular, bunuh kecoak nggak berani, bunuh tikus apalagi. Nah, untuk menjalankan perintah, kata ulama, minimal kamu ambil cambuk, pukulkan ke ular itu. Kena nggak kena berarti sudah menjalankan perintah. Minimalnya begitu. Pergi ke kebun binatang misalnya, nampak ular di situ. Sementara Nabi suruh bunuh ular. Kalau dibunuh, kita dimasalahkan. Kenapa dibunuh hewan satwanya? Ya minimal kita gedor dinding kacanya, itu. Kaget ya, udah. Minimal begitu menjalankan perintah Nabi SAW. Artinya tidak ada alasan untuk tidak menjalankan perintah Nabi. Ibu-ibu atau perempuan takut sama tikus, padahal Nabi suruh bunuh tikus, bukan pada laki-laki saja, perempuan, laki-laki, perintah Nabi bunuh tikus. Sembarang nggak berani sama tikus, maka minimal ambil kaleng atau piring, lemparkan ke tikus itu. Kena nggak kena, sudah cukup tuh. Berarti kamu sudah jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafaratuz zambi an-nadamah. Kafarat dosa itu menyesal. Kafaratuz zambi an-nadamah, kafarat dosa menyesal. Dengan menyesal Allah sudah hapuskan dosa. Walau lam tuznibu, jikalau kalian tidak berbuat dosa, jikalau kalian tidak berbuat dosa, la atallah, sungguh akan mendatangkan oleh Allah biqaumin, dengan satu kaum, yuznibuna, mereka berbuat dosa, liyaghfira lahum, supaya bahwa Allah mengampuni mereka. Li, supaya, an, bahwa, itu disebut lam kai, wajib takdirkan an, supaya Allah mengampuni mereka. Ahbabillah, kata Nabi SAW, kalau ada satu kampung dalam satu negara, masyarakatnya nggak ada buat dosa satupun, semuanya sholat jamaah ke masjid, semuanya puasa Senin Kamis, semuanya mau bersedekah, nggak mau ngambil hak orang lain, tidak mau berghibah, tidak mau berdusta, tidak mau jadi pemimpin, pengennya orang saja jadi pemimpin, taat semua negara itu, Allah akan musnahkan generasi itu, dimatiin semuanya. Kemudian Allah akan bangkitkan generasi yang berbuat dosa lalu istighfar. Nah, apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini bukan kita simpulkan supaya negara berjalan lancar harus buat dosa lalu istighfar. Kan begitu? Itu salah kesimpulan.
Maknanya yang ingin Nabi beritahukan kepada kita, untuk dosa di muka bumi ini nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Pasti akan ada umat yang berdosa. Kalau nggak ada satupun yang berdosa, bukan justru lebih baik? Allah akan hancurkan umat itu. Hancur bukan dalam makna diazab, hancur dalam makna dimatikan semuanya. Akan diganti dengan generasi yang mau berbuat dosa lalu istighfar. Ini hadis motivasi bagi orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya udah tua, dosa sudah banyak, nggak adalah jalan bertobat, mendingan buat dosa saja sekalian. Nah, harapannya nanti malaikat itu semakin geramnya dengan saya, ditendang kuat-kuat, akhirnya sampai di surga, kelewatan nendangnya. Nggak bisa, nggak boleh. Itu Nabi bersabda, kalaulah nggak ada yang berdosa, Allah akan ganti dengan generasi yang mau berbuat dosa dan istighfar. Di mana nilainya? Istighfarnya itu nilainya. Maka jangan pernah putus asa dan dosa apapun. Jangan pernah berputus asa dan dosa apapun. Karena memang manusia itu berdosa. Kullu ibni Adam khatta'un. Setiap manusia banyak melakukan salah. Khatta'un itu isim tafdil, banyak sekali. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang banyak melakukan dosa itu yaitu yang sering bertaubat. Maka Allah inginnya taubat. Tapi kalau dosa, bangga dengan dosa, itu haram. Berbuat dosa kemudian tidak bertaubat, itu musibah besar. Lebih baik orang berdosa lalu dia menyesal dengan taubatnya, daripada orang yang merasa tak berdosa lalu bangga dengan amalnya. Lebih baik orang berdosa. Akhirnya antum menata kehidupan baik sekali. Qobliyah subuh nggak tinggal, subuh berjamaah, datang ke masjid sebelum azan berkumandang, zikir sampai matahari terangkat. Bukan menundukkan kepala, tapi betul-betul berzikir. Lepas itu dia solat 2 rakaat, solat isyraq, seperti haji dan umrah, sempurna. Lepas itu dia taklim pagi, kemudian pulang ke rumah bekerja, kemudian Senin puasa, Kamis puasa, kemudian sorenya lagi buat amal lagi, maghrib, isya, itu enggak kemana-mana, tetap istiqomah, i'tikaf di masjid. Kalau enggak baca Quran, muzakarah agama. Selepas isya, solat isya berjamaah, kemudian pulang melakukan amal malam, jam 1 udah bangun, jam 2 udah tahajud sampai subuh, sehingga tidak ada titik dosa satupun dalam dirinya. Orang sempurna sekali. Kemudian dia setelah itu pergi ke masjid, pulang tutup, coba lihat apa qobliyahnya, nggak ada. Nah, mana bangkai tidur sepanjang malam? Tuh, mana katakan orang beriman, bagaimana mau dapat salat khusyuk dan khudu ketika azan baru datang ke masjid? Sebelum ke masjid, sebelum azan dong ke masjid. Sehingga ketika dia menyampaikan motivasi itu terlalu percaya diri. Ketika diberikan ceramah terlalu percaya diri. Ketika bayan melakukan percaya diri. Kenapa? Semua yang disampaikan diamalkan. Nggak ada satupun nggak diamalkan. Akhirnya dia ngangguk-ngangguk sendiri. Nah, nggak ada yang bisa menandingi saya dalam hal ini. Nah, itu sudah habis semua. Tapi dengan seseorang terlibat dengan dosa, maka ketika menyampaikan sesuatu dia banyak istighfar, banyak beristighfar kepada Allah, karena apa yang disampaikan tidak semuanya bisa diamalkan. Itu lebih baik daripada bangga dengan amal. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kalaulah ada umat tidak berdosa, Allah akan matikan umat itu.
Allah akan gantikan dengan umat yang berbuat dosa lalu istighfar. Karena sifat Allah adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Kalau nggak ada buat dosa, di mana terlihat Maha Pengampunnya? Jadi dosa bukan sesuatu yang menghalang seseorang jadi ahli ibadah. Dosa bukan sesuatu yang menghalang seseorang jadi ulama. Pernah berbuat dosa bukan sesuatu menghalang seseorang jadi wali. Pernah berbuat dosa bukan sesuatu yang menghalang seseorang menjadi orang dekat dengan Allah. Tapi orang-orang yang berdosa itulah yang kalau dia istighfar bisa menghantarkan dekat dengan Allah. Imam Fudail bin Iyad menjadi ulama sufi, menjadi ulama hadis setelah beliau merampok sekian tahun. Perampok terkenal. Nah, itu lebih baik daripada usia 3 tahun sudah pakai cadar, kemudian usia 15 tahun nggak tahu lalu dia nutup aurat. Usia 5 tahun dah ikut bapak solat ke masjid. Kemudian usia 20 tahun tinggal semua sunnah. Nah, mendingan yang dari awalnya itu bertahap jadi orang baik di akhir, daripada kesolehan hari ini tapi tidak bisa dipertahankan sampai akhir hayat. Terakhir, kafaratul majlis, doa kafarat majlis. Apa arti kafarat? Penghapus dosa. Apa artinya majlis? Majlis artinya tempat di mana kita berkumpul. Jadi penghapus dosa di mana kita duduk dan berkumpul, yaitu membaca oleh seorang hamba, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba pahami makna hadis ini. Kafaratul majlis, doa untuk menghapuskan kesalahan dalam majlis. Doa ini kita baca kapan? Selesai taklim, selesai ceramah, selesai bayan. Memang bagus dibaca, tapi jauh lebih bagus lagi kalau kita baca selesai duduk di warung kopi. Jauh lebih bagus lagi kalau dibaca selesai ngumpul sama kawan-kawan, ceritanya nggak tahu kemana-mana. Lebih bagus lagi kalau kita baca setelah duduk dengan beberapa orang bercerita hilir mudik, nggak tahu arah tujuannya kemana, kita baca kafaratul majlis. Seolah-olah pemahaman kita hari ini kafaratul majlis itu doa selesai taklim, kafaratul majlis doa selesai bayan, kafaratul majlis doa selesai belajar. Seharusnya itu nggak terlalu penting. Kenapa? Karena belajar dari tadi, belajar cuman agama, sulit ada dosa di situ. Majlis bayan nggak ada dosa di situ. Dengan majlisnya itu sudah ada pengampunan Allah. Jadi kalau dibaca di situ nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah majlis kedai, majlis warung kopi. Duduk dengan kawan berlima, minum kopi. Pertama kalkuzari, yang kedua ghibah. Nah, di situ harusnya kafaratul majlis. Nah, kita pisah ya. Kini tadi banyak menghibah orang lain. Ayo kita baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, wahdaka la syarikalak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang namanya kafaratul majlis. Ini majlis-majlis yang sudah bagus, dibaca kafaratul majlisnya boleh, nggak ada masalah, tapi nggak terlalu penting-penting sekali. Nah, kafaratul majlis itu adalah penghapus dosa-dosa yang kita buat dalam majlis. Tentu layaknya ketika kita sudah pulang dari membuka jualan di pasar.
Tutup kedai, baca kafaratul majlis. Bubar dari kawan di kedai makan, baca kafaratul majlis. Itu pemahamannya, insyaallah hadis sahih. Allah, silakan, mungkin bapak-bapak ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai apakah seorang imam kemudian dia terlupa atau ragu mengulang-ulang bagaimana teknisnya kalau dia lupa sholat? Yang lupa apa misalnya? Imam lupa, kemudian di belakang mengatakan subhanallah. Bagaimana teknis pelaksanaannya? Kemudian tentang ziarah kubur itu ada masih majelis yang suka berziarah kubur yang wanita. Jadi menurut kesimpulan tadi dengar tidak boleh wanita berziarah kubur walaupun kuburan itu kuburan sah. Ya, Ustaz. Hanya itu tanya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Seorang imam apabila terjadi kelupaan dalam sholat lalu ditegur oleh makmum, kalau imam itu yakin dengan teguran makmum, wajib ikut. Tapi kalau imam tidak yakin dengan teguran makmum, enggak boleh ikut. Misal kita ngimamin sholat zuhur, kita ragu antara 3, 4, 3, 4, 3 atau sudah 4, kita anggap 3. Hadisnya begitu, kita anggap 3. Akhirnya karena kita anggap 3, naiklah kita rakaat berikutnya, Allahu Akbar. Kata makmum, subhanallah. Lalu kita berpikir, apa yang subhanallah? Berarti anggapan makmum rakaatnya sudah cukup. Anggapan kita belum. Dengan ditegur oleh makmum baca subhanallah, ingatan kita kembali atau tidak? Atau masih ragu? Kalau kembali betul, oh dah 4, kita wajib duduk. Wajib duduk, baca tasahud, kemudian kita sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Kalau kita sudah terlanjur berdiri melewati batas ruku. Tapi kalau kita baru berdiri masih di bawah batas ruku, itu tidak ada sujud sahwi. Tapi kalau kita terlanjur berdiri sudah lewat batas ruku, kita sujud sahwi. Ini kalau imam nyadar, kembali ingatannya, yakin dengan yang sebenarnya, dengan teguran makmum. Tapi kalau imam tidak terima, masih ragu-ragu. Satu masjid ngomong subhanallah, kata makmum dah 4, kata imam belum, saya masih anggap 3. Maka imam tidak boleh turun, wajib menyelesaikan 1 rakaat lagi. Bagi makmum bagaimana? Kalau makmumnya yakin 4, maka makmumnya akan tasawuf akhir sambil menunggu imam tasawuf akhir. Imam salam, dia pun salam. Imam sujud sahwi, dia pun sujud sahwi. Maka makmum tidak boleh mengatakan, oh saya nggak salah, jadi saya nggak perlu sujud sahwi. Tidak. Kalau makmum tidak sujud sahwi, maka batalah sholat makmum. Kedua, makmum boleh milih. Milih bagaimana? Milih salam duluan, tasawuf akhir, kemudian kita mufaraqah. Saya mufaraqah dari imam, lalu salam. Itu juga boleh. Tapi yang baik adalah menunggu. Yang baik adalah menunggu. Kita tidak boleh mengatakan menunggu apaan, orang sholatnya zuhurnya 5, apa yang ditunggu lagi udah salah. Tidak. Dalam anggapan kita 4, dalam anggapan dia masih 3. Maka kita menghargai keyakinannya. Nah, inilah salah satu hikmah daripada sholat berjamaah. Ketika pemimpin bersalah, makmum tidak boleh meninggalkannya,
tetap wajib taat dan berhusnuzan. Ini bagi makmum. Bagi makmum yang ragu juga, maka dia ikut imam saja. Bagi makmum yang ragu juga ikut imam, karena dia katakan saya dah tumpangkan solat saya ke imam sehingga saya nggak ngitung rakaat lagi. Maka imam ragu, dia pun ragu, maka boleh berjamaah dengan imam. Bagi makmum yang yakin sudah 4 karena imamnya naik ke 5, dia ikut juga ke 5, maka solatnya batal. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yaitu imam, maksiat kepada Allah. Allah yang tetapnya solat 4 zuhur 4 rakaat, kita tambah 5. Nah, kemudian ziarah kubur dianjurkan bagi laki-laki, tidak dianjurkan bagi wanita. Mengantarkan ke kuburan juga tidak dianjurkan bagi wanita. Jadi kalau ada keluarga kita pesanin kalau saya meninggal, wanita nggak usah ikut ke kubur. Nah, karena Nabi melarang wanita ikut ke kubur. Ke kubur itu hanya laki-laki saja. Ziarah kubur itu juga laki-laki saja. Kecuali ulama berpendapat ziarah makamnya Nabi, laki-laki wanita. Ziarah makam sahabat, laki-laki wanita sunnah. Ziarah makam auliyaillah, laki-laki perempuan sunnah. Tapi kalau ziarah keluarga dekat itu tidak boleh perempuan. Bukan haram ya, bukan haram tapi makruh. Nah, bukan haram tapi makruh. Kenapa? Karena wanita itu cepat terbawa emosi dengan suasana, apalagi waktu pemakaman. Tadi di rumah dah reda tu tangisannya, dah ikhlas dia pergi, tapi ketika dilihat anaknya masuk ke liang lahat, dia mau masuk juga biar mati sekalian. Nah, karena itulah jiwanya itu tidak tahan dengan melihat hal-hal seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau ziarah makam sahabat, makam wali, kan bukan mahabbah yang seperti itu yang ada. Bukan kesedihan yang bertambah. Dia nggak ada kesedihan karena nggak ada hubungan kekeluargaan. Tapi ziarah hanya sekadar ambil berkah daripada yang punya kubur. Oh, berkah bagaimana? Nanti marah lagi itu salafi. Nah, berkahnya begini. Ketika orang itu soleh, memiliki ketaatan, maka dia akan memiliki nanti wewenang di akhirat. Kan begitu? Kalau dia mendapatkan kesolehan, dia berada di bawah arasy pada hari kiamat, dia dilindungi daripada fitnah mahsyar, dia dilindungi daripada fitnah sirat, sehingga dia selamat daripada neraka. Maka pada saat itu, ketika kita ziarah kubur kepada orang-orang soleh seperti itu, nanti dia akan mengenali siapa yang menziarahinya. Terkhusus Nabi SAW, man zarani ba'da mauti ka man zarani fi hayati. Orang menziarahi aku ketika aku sudah meninggal tak beda dengan dia ziarah aku ketika aku hidup. Bahkan dalam hadis yang kita baca, kapan itu? Tafakuh, ketika nanti ahli neraka melewati ahli surga, apa kata ahli neraka? Wahai fulan, tolong mintakan syafaat kepadaku kepada Allah, aku pernah menghidangkan kamu air minum. Itu kata ahli neraka. Maka ahli surga akan memberikan syafaat kepada Allah, ya Allah, fulan ini tolonglah selamatkan, karena dia telah memberi aku air minum. Lewat lagi salah seorang ahli neraka melintasi ahli surga, dia katakan, wahai fulan, ingat enggak kepada saya, tolong bantu saya pernah menyediakan air wudhu untukmu. Maka orang itu juga katakan, ya Allah, tolong selamatkan dia, ini orang baik walaupun dosanya banyak, dia bantu saya ngambilin air wudhu. Nah, ini sebabnya, karena ketika kita berziarah kepada orang-orang yang punya kedudukan di mata Allah seperti para wali yang mereka telah menghabiskan waktunya meninggalkan negaranya, ujarat di situ,
dia pindah ke Indonesia hanya semata-mata untuk mendakwahkan Islam, saya rasa itu besar pahalanya. Lalu kita ziarah dan datang, Assalamualaikum Syekh Fulan, Assalamualaikum Syekh Fulan. Dia jawab, dia akan mengenali kita. Satu saat nanti kita terhalang misalnya, terganggu perjalanan di mahsyar, terganggu perjalanan ke surga, kita katakan, wahai Syekh, saya pernah ziarah jauh-jauh, buang uang dari Sumatera Barat ke Kalijaga situ, hanya untuk ucapin salam kepada Tuan, menghormati Tuan, tolong bantu saya. Nah, ini hakikat daripada ziarah para aulia illah, dan itu ada dasarnya. Tapi karena Salafi dia main Nabi nggak pernah buat, meninggal buat, ya semuanya serba salah. Nabi siapa pula yang mau diziarah oleh Nabi? Mau minta berkah sama siapa pula? Maka untuk memahami suatu hukum, bukan hanya Nabi pernah buat doang, tapi ada hadis-hadis yang Nabi bercerita, syafaat yang akan kita gunakan di akhirat kelak bisa kita sampaikan kepada orang yang selamat di akhirat, karena kita punya jasa sama dia, hanya sekedar beri air minum. Nah, jadi wanita boleh ziarah kubur wali dengan syarat dengan suami. Yang nggak boleh itu dia pergi sama wanita majlis taklim, cuman pemimpin majlis taklimnya aja yang laki-laki, itu yang tidak boleh. Kalau dengan suami, dengan saudara, dengan mahram, hukumnya boleh dan sunnah. Khair insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghitung nafkah kepada istri, bagaimana saja Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nafkah istri ini mazhab Imam Syafi'i. Orang miskin setiap hari kasih istri 7 on beras, setiap pagi 7 on. Orang sederhana 10 on setengah, 10 on setengah. Orang kaya 1,4 on, hampir 1,5 kilo beras untuk istri. Kemudian lauk pauk sesuai dengan standar daripada lingkungan masyarakat setempat. Kita total seminggu itu kebiasaan masyarakat itu makan apa? Ayamnya berapa kali, maconya berapa kali, tahu tempenya berapa kali, telur granatnya berapa kali, itu ikut. Nah, keluarkan biaya untuk itu dan semua perlengkapannya. Kemudian daging. Nah, kita fikir mengatakan daging ini nggak masuk lauk pauk. Daging berapa kali dalam seminggu tempatan tersebut. Kemudian semua alat masak, semua alat kebersihan, semua alat kecantikan, kemudian semua alat tidur, kemudian perlengkapan masak, Masya Allah, apa lagi? Pakaian. Nah, pakaian ini ikut tradisi setempat, kebiasaan setempat. Apakah 2 kali setahun atau sekali setahun? 2 kali setahun atau sekali setahun? Atau sekali 3 bulan? Kita tinggal di komplek mana? Apakah komplek ibu-ibu yang beli baju setiap ada momen? Nah, kita ikut itu. Tinggal di komplek yang 1,4 on, itu suami nggak wajib numpang, nggak boleh. Maka suami ada lagi karung berasnya dengan anak-anaknya. Nah, ada lagi karung berasnya sendiri. Karena hasil daripada nafkah nanti tadi, beras itu kan nggak mungkin dihabiskan 1,4 on sehari makan. Kali 30 hari, 1 hari 10 hari 14 kilo. Kali 30 hari 72 kilo. Iya. 72 kilo. Nah, sebulan habis misalnya cuman 20 kilo. Jadi ada 52 kilo dia jual ke pasar. Nah, itulah pemasukan istri.
Ketika dia sakit, uang itulah yang dipakai untuk mengobati dirinya. Suami tidak wajib mengobati, kecuali sakit-sakit penyebabnya suami, melahirkan misalnya, sesar, itu kewajiban suami. Tapi terpeleset di kamar mandi, patah, pergi sendiri, urut sendiri, biaya sendiri. Nah, gigit tikus, obati sendiri. Ini mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi sekian ulama yang kental dengan mazhab Imam Syafi'i, nggak ada yang ngamalin ini. Nah, mereka pindah mazhab semuanya pada mazhab yang lain, yaitu seperti amalan kita dengan keluarga, apa yang ada dimakan bersama, kalau nggak ada berpuasa bersama. Itu bukan mazhab Imam Syafi'i. Jadi tergantung bapak mau ikut mazhab Imam Syafi'i dalam hal ini atau pindah mazhab. Nah, kalau pakai mazhab begitu hitung-hitungannya ribet urusannya. Nyuci baju tidak kewajiban istri, masak juga tidak, nyusuin anak tidak, kecuali susu pertama. Susu kali kedua kata dia, berapa saya dibayar nyusuin anak kamu per bulan, berapa bayaran nidurinnya sampai 2 tahun. Kan masalah itu. Nah, kadangkala iya santri-santri putri yang belajar kitab fikih, suaminya belajar alim, istrinya belajar alim, tapi yang disampaikan pada suami ini aja, nggak wajib masak, nggak wajib nyuci, nggak wajib ngurus anak. Akhirnya cerai mereka. Kalau memang nggak wajib seperti itu, kalau sakit urus sendiri, bisa begitu komitmennya. Sakit perut malamnya biarin aja, mati-mati. Nggak ada kewajiban suami. Nah, kalau sampai pembahasannya begitu, ada keseimbangan. Tapi kalau nggak mau dengan konsep seperti itu, jangan enaknya aja diomongin. Ini kadang-kadang kan rusak rumah tangga gara-gara dia materinya cuma sampai setengah. Istri tidak wajib nyuci piring, istri wajib nyuci pakaian, istri nggak wajib masak. Jadi kalau masak sendiri. Nah, istri nggak wajib ngurus anak, anak kamu urus sendiri. Sampai disitulah pemahamannya. Bertahan dengan pemahaman seperti itu, rusak rumah tangganya karena penyampainya belum lengkap. Nah, di situ memang menangnya, tapi ada risiko beratnya. Nah, risiko beratnya apa tadi? Seluruh sakit yang disebabkan bukan suami, tanggung jawab sendiri. Kan nggak ada kan seperti itu. Nah, kalau tidak mau, maka bertoleransilah dalam hal-hal yang kecil-kecil. Sifatnya musyarakah, kerjasama satu sama lain. Artinya kita pindah mazhab Imam Malik saja. Nah, ridho sama ridho, musyawarah mana yang terbaik. Nah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya mau bertanya tentang pertanyaan hadis. Apabila ada suatu hadis yang mudah ditentukan oleh ulama mutaqaddimin, kemudian diteliti lagi oleh ulama mutaakhirin, maka ganjarnya berubah seperti hadisnya dhaif berubah menjadi maudhu, atau hadisnya dhaif berubah menjadi sahih, maka ulama yang mana yang harus kita ikuti? Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Kita mesti mengikuti ulama mutaqaddimin. Kenapa? Karena ulama mutaqaddimin mendapatkan jaminan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi saya, tsummal ladzina yalunahum,
kemudian generasi setelah mereka, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelah generasi mereka. Ada 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'in. Sementara ulama mutaakhirin tidak mendapatkan jaminan itu. Tidak mendapatkan jaminan tersebut. Apalagi kalau yang mempelajari kembali status hadis itu tidak memiliki kapasitas. Kita katakanlah Syekh Albani itu di dalam Maktabah Samilah kitab hadis digital itu tetap aja tulisan dia ada di bawah, Do'afahu Albani, Sohahu Albani, Hassanahu Albani, Sahih menurut Albani. Sahih Bukhari cetakan mana saja, cetakan Mesir dan Darul Hadisnya, cetakan Libanon dengan Darul Kutub Islamiyahnya, Darul Kutub Ilmiahnya, cetakan Brut, cetakan mana saja masuk Albani di bawahnya. Ta'liq itu nggak perlu kita dengar. Kalau bisa beli kitab itu coret ta'liqnya. Nah, kenapa? Mana bisa menandingi Imam Malik? Bagaimana Imam Malik? Imam Malik rahimahullahu ta'ala adabnya tinggi kepada Sayyidina Muhammad. Tidak pernah pakai sendal di kota Madinah, tidak pernah naik kendaraan di kota Madinah, tidak pernah punya Android, tidak punya internet, kemudian tidak kenal dengan riba. Di zaman itu nggak ada bank. Kemudian setiap mengatakan qala Rasulullah pasti menangis saking khasyahnya. Kemudian ketika menyampaikan hadis, beliau pucat. Selesai menyampaikan hadis, muridnya bertanya, kenapa Tuan pucat menyampaikan hadis Nabi tadi? Ini di punggung saya ada 11 tempat disengat kalajengking, tapi saya nggak mau beranjak mengajarkan hadis Nabi. Adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Imam Malik, pengarang kitab Muwatta. Kemudian bagaimana juga dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau belajar sampai-sampai istri beliau itu kurang waktu, mendapatkan kurang waktu daripada Imam Syafi'i. Yang membiayai kehidupan keluarga Imam Syafi'i adalah anaknya Utsman, berdagang. Itu yang membiayai istri Imam Syafi'i. Kemudian baca Al-Quran khatam sekali sehari, 2 kali di bulan Ramadan. Tidak pernah terlibat dengan riba, tidak pernah terlibat dengan hal-hal yang lain. Apalagi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau dibayar, pada saat itu diberikan uang oleh pemimpin untuk mengumpulkan hadis Nabi. Beliau tidak mau. Masa untuk mengumpulkan hadis Nabi saya dibayar? Bagaimana kehidupan Imam Ahmad mengumpulkan hadis Nabi? Beliau pergi safar untuk cari hadis. Kemudian ada di satu tempat ada kapilah dagang, beliau tawarkan diri untuk menurunkan barang dagangan waktu singgah. Nanti tawarkan diri lagi untuk mengangkatkan barang dagangan ke onta untuk ambil upah. Sambil berjalan beliau memintal benang untuk dijual, biaya untuk belajar hadis. Ini tipe-tipe imam yang kita ikuti, yang mentasih, yang mentarjih. Lalu lahirlah akhir zaman. Ini bukan ulama akhir zaman ya, mutaakhirin masih boleh kita ikuti, nggak ada masalah. Mutaakhirin masih boleh. Tapi yang kita bicara do'if hari ini, jadi moduk hari ini, itu mutakaddimin tidak, mutaakhirin tidak. Mutaakhirin juga nggak masuk itu. Kategori ulama juga nggak masuk. Kenapa? Dulu belajar di sanawiyah, bahasa Arab seadanya. Tamat TPA pun belum lancar baca Quran. Baca sanawiyah, kemudian nyambung aliyah. Lumayanlah punya bahasa Arab. Lalu pergi ke Mesir, pergi kuliah ke luar negeri. Apalagi kuliah di Indonesia, ambil jurusan tafsir hadis.
Nah, setelah ambil jurusan tafsir hadis, belajarlah bagaimana cara mentakhrij hadis. Nah, gurunya, dosennya memberikan contoh mentakhrij hadis. Maka ditakhrijlah hadis tersebut. Dulu saya punya santri belajar tafsir hadis, waktu telepon ditanya sedang ngapain? Sedang mentakhrij hadis Sahih Bukhari. Nah, dan jelas sepakat para ulama mengatakan semua hadis yang Sahih Bukhari itu sahih. Semua hadis yang Sahih Muslim itu sahih. Tapi ada ketemu hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq di satu tempat tapi sanadnya tersambung di tempat yang lain. Gak perlu takhrij lagi. Itulah yang ditakhrij. Pekan ini kita baca satu hadis, memahami maknanya. Pekan depan ketemu lagi mentakhrij daripada rijal hadisnya. Di mana dilihat? Hah? Di kitab-kitab karangan ulama yang lain juga. Kitab Rijalul Hadis. Lupa juga nasa namanya. Ditakhrij di situ tinggal copy paste aja. Copy paste. Ini takhrij saya. Padahal mencetak yang ada itu bukan di kitab asli pula, di kitab digital di laptop, tinggal copy paste saja. Nah, diajukanlah ini hasil takhrij saya, satu hadis. Nah, bulan depan takhrij satu lagi, bulan depan takhrij satu lagi. 3 tahun 36 hadis yang ditakhrij. Kalau mentakhrij kerjanya tiap hari. Selepas itu mau kita dengarkan mereka? Berapa tahajudmu setiap malam? Bisa mengalahkan Imam Ahmad 300 rakaat? Sejak usia berapa kamu sudah hafal Al-Quran? Berapa kali khatam Al-Quran setiap hari? Ada punya handphone? Terlibat di internet? Terlibat di riba? Kalau hari ini tidak punya kemampuan untuk menandingi ulama-ulama mutakaddimin, maka ketika kami ziarah ke Medan ketemu dengan almarhum pesan beliau, berpeganglah dengan ilmu ulama-ulama lama, kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi kalau orang tu mau baca biografi ulama-ulama lama, mereka akan sadar, akan tahu diri, tidak mau menandinginya. Tapi karena nggak mau baca Syafi'i, ngapain ikut Syafi'i? Ikutlah Al-Quran dan hadis. Kenapa ikut Syafi'i? Syafi'i itu kan manusia seperti kita. Nah, itu omonginnya yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dia mau baca, 1/10 ibadah Imam Syafi'i nggak ada pada dirinya. 1/5 waroknya Imam Syafi'i nggak ada sama dia. 1/5 kecerdasan Imam Syafi'i nggak ada sama dia. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengar sesuatu langsung hafal. Bahkan disumbat telinganya kalau dengar syair. Kenapa wahai Imam disumbat? Kalau terdengar langsung hafal, lengket di kepala. Nah, itu orang-orang dulu mutakaddimin. Nah, kita dianjurkan untuk ikut fatwa ulama mutakaddimin, baik dalam bidang hadis, dalam bidang tafsir. Jangan baca tafsir ulama-ulama yang muncul belakangan, apalagi ulama yang diulamaan. Nah, tafsirnya entah kemana-mana. Orang ada tafsirannya begininya begini, tidak ada azab dalam kubur. Kenapa? Dalam surah Yasin, "Man ba'atsana mim marqadina ada." Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang ini? Kan nggak ada azab kubur tuh, berarti dibangunkan ke tidur, berarti dikubur. Akhirnya dikatakan nggak ada tuh azab kubur, bohong. Dalam tafsir itu ada. Nah, mamakadina hadza, orang yang siapa yang membangunkan kami dari tidur kami yang ini? Itu kata orang kafir dalam kubur, membangunkan kami. Berarti nggak ada azab kubur dong. Akhirnya berdasarkan ayat itu tidak cukup kapasitas untuk memahami, dinafikanlah azab kubur. Dinafikan azab kubur berarti menafikan sesuatu yang wajib iman. Akhirnya rusak keimanannya. Kalau dia ngomong di mimbar, apa masalahnya itu? Satu masjid rusak gara-gara dia. Padahal banyak hadis yang bercerita tentang azab kubur, dan dia tidak mengerti apa makna memba'asana mim marqadina hadza. Rujuk kitab ulama yang terdahulu. Ulama yang zuhud, ulama yang wara', ulama tidak pernah makan riba, ulama yang tidak pernah
jalan di atas aspal dari uang pajak dan sebagainya, yaitu ulama-ulama mutaqaddimin. Begitu juga dalam bidang fikih, ikut ulama-ulama mutaqaddimin. Jangan fikih modern, jangan fikih kontemporer. Untuk menambah wawasan boleh, tapi untuk pengamalan sama sekali tidak layak untuk kita berpegang dengan itu kalau berseberangan dengan ulama yang telah mendapatkan jaminan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diindikasikan nanti akan lahir dari Quraisy seorang laki-laki yang akan diminati ilmunya. Itu hadis isyarat kepada Imam Syafi'i. Nanti akan ada suatu tempat, suatu imam di Daril Hijrah yang orang akan datang ke sana untuk belajar ilmu agama. Itu isyarat Nabi kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi saya tidak berani menegaskan karena belum hafal teks hadisnya. Nanti kita usahakan mencari teks hadisnya, mana hadis yang bisarah kepada Imam Syafi'i, mana hadis bisarah Nabi kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala, sehingga kita kuat bermazhab pada hari ini. Imam yang kita ikuti sudah diprediksi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang muncul belakangan punya pendapat sendiri, itu satu pun nggak ada yang memprediksi. Nah, insyaallah ya Karim, cukup. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.